Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian laporan percobaan, tujuan laporan percobaan, dan ciri-ciri laporan percobaan. Nah, hari ini masih pada materi laporan percobaan, Ibu akan membahas mengenai struktur laporan percobaan dan kebahasaan laporan percobaan. Nah, sebelumnya silahkan kalian siapkan buku catatannya. Nanti kalian mencatat semua apa yang saya jelaskan. Nanti kalian simak dengan sungguh-sungguh agar tidak ada yang tertinggal. Oke? Nah, sebelumnya silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan membacakan mengenai kompetensi dasarnya. Hari ini 3.10 mengenai menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. 4.10 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini yaitu nanti setelah Ibu menjelaskan semuanya, kalian dapat mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Lalu kalian bisa menerapkan pemahaman struktur teks laporan percobaan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan. Yuk, mari mengingat kembali materi minggu lalu mengenai struktur laporan percobaan yang telah saya jelaskan. Nah, di sini struktur laporan percobaan yang pertama itu ada tujuan. Nah, di dalam tujuan itu kalian menjelaskan mengenai percobaan seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, apa yang akan dibuktikan. Seperti itu tujuannya. Lalu adapun alat dan bahan. Nah, di sini memaparkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan percobaan atau membuat suatu hal. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah, berisi mengenai penjelasan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan tersebut. Lalu ada hasilnya. Nah, pada hasil itu di dalamnya menjelaskan mengenai hasil percobaan dan akan memiliki dua struktur utama dari laporan percobaan, yakni pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil percobaan. Jadi pada hasil percobaan itu di dalamnya ada pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil percobaan yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada simpulan. Nah, pada simpulan ini berisi mengenai seluruh kesimpulan dari kegiatan dan hasil percobaan yang telah kalian laksanakan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, struktur apa sajakah yang ada pada laporan percobaan? Itu ada 5. Pertama tujuan, kedua alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, keempat hasil, dan kelima simpulan. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kebahasaan laporan percobaan. Yang pertama, pada laporan percobaan itu menggunakan klasifikasi umum dan aspek umum. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau bidang tertentu. Yang keenam, menggunakan kata bilangan. Dan yang ketujuh, disertai foto, tabel, diagram, dan lainnya sebagai penguat hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan poin-poin dari 1-7 yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama, menggunakan klasifikasi umum dan aspek umum. Klasifikasi umum adalah definisi atau pengertiannya, sedangkan aspek umum adalah bagian-bagian atau penjelasan lebih lengkap secara runtut. Contohnya,
Nah, dalam klasifikasi umum, misalkan kalian akan membahas atau membuat laporan percobaan mengenai bagian-bagian sekolah. Itu adalah klasifikasi umumnya. Lalu, aspek umumnya itu apa saja sih bagian dari sekolah itu? Contoh seperti lapangan upacara, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, lab komputer, lab IPA, lab bahasa, UKS, kantin, dan kamar mandi. Nah, itu adalah aspek umum dari bagian-bagian sekolah. Nanti pada aspek umum itu bisa kalian jelaskan atau bisa kalian teliti agar mendapatkan laporan percobaan. Seperti itu. Lalu di sini yang kedua, menggunakan kata tugas. Nah, kata tugas merupakan suatu kata penghubung yang dapat mengikuti kalimat sehingga makna yang dihasilkan akan jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Ciri-ciri kata tugas adalah bentuk dari kata tugas ini selalu tetap atau tidak dapat berubah bentuknya. Nah, contohnya di sini ada beberapa kata tugas. Yang pertama, preposisi atau kata depan, di, ke, dan dari. Lalu ada konjungsi adalah kata hubung seperti dan, akan tetapi, bahkan, dan lainnya masih banyak lagi. Ada kata sandang yaitu si dan sang. Lalu ada interjeksi atau kata seru, ah, wah, ya, hai, oh, nah, dan lain-lain. Dan yang kelima ada partikel penegas seperti kah, lah, pun, tah. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih jenis-jenis kata tugas itu? Ya ini, preposisi, konjungsi, kata sandang, interjeksi, dan partikel penegas. Mungkin ketika kelas 7 atau 8 kalian pernah mempelajarinya. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif mah waktu kelas 7 atau kelas 8 juga pernah dijelaskan ya. Nih, di sini pengertiannya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu atau pekerjaan. Nah, jadi si subjeknya itu dikenakan pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Ciri-cirinya, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. Ya, me ataupun ber itu adalah ciri-ciri kalimat aktif. Yang kedua, predikatnya biasa berupa kata aus. Kata aus itu adalah kata kerja tidak berimbuhan. Di sini ada contohnya. Menggunakan kalimat di sini pengertian menggunakan kalimat pasif. Contohnya nanti setelah ini saya akan jelaskan. Nah, kalau tadi kan kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan ya. Kalau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, kalau aktif melakukan pekerjaan, kalau pasif dikenai pekerjaan. Oke, bedanya seperti itu. Ciri-cirinya, predikat cenderung berimbuhan di, ter, atau ke-an. Lalu memiliki pronomina atau kata ganti yang merujuk pada subjek maupun objek ya. Bedanya, kalimat aktif adalah subjeknya melakukan pekerjaan, kalau kalimat pasif adalah subjeknya dikenai pekerjaan. Lalu ciri-cirinya, apabila kalimat aktif itu me dan ber ya, me dan ber itu adalah kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasif itu ada di, ter, dan ke-an. Ya, paham sampai sini? Ya, sekarang kita lanjutkan mengenai contohnya. Contoh kalimat aktif dan pasif. Nih, yang pertama adalah kalimat aktif. Ranu sedang menyiram tanaman. Sedangkan kalimat pasifnya, tanaman sedang disiram Renu. Nah, yang tadi kan ciri-cirinya itu kalau kalimat aktif itu melakukan pekerjaan itu menyiram. Berarti Renu sedang menyiram tanaman. Berarti Renu melakukan pekerjaan menyiram tanaman. Lalu kalau kalimat pasif, tanaman sedang disiram Renu. Di sini ada kata di. Yang tadi ciri-cirinya tuh di, ya, disiram. Jadi menyiram berubah menjadi disiram. Oke, paham sampai sini? Nah, contohnya lagi nih. Ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik
ayah memperbaiki. Nah, berarti ayah melakukan pekerjaan. Memperbaiki pada kalimat pasifnya diubah menjadi diperbaiki. Paham sampai sini? Yuk, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, sebelumnya manakah kalimat aktif atau kalimat pasif? Di sini saya hanya menulis manakah kalimat aktif. Nah, tapi pertanyaannya adalah manakah kalimat aktif dan pasif pada kalimat-kalimat yang ada di sini? Nih, yang pertama, adik sedang menonton televisi di ruang tengah. Ayah memberi adik sepeda baru sebagai hadiah. Bola basket itu ditendang Imam. Baju hangat itu dibuat nenekku saat aku masih kecil. Dan yang terakhir, kakak sedang mencuci sepeda di halaman. Ya, sudah ada yang bisa menebak mana kalimat pasif, mana aktif? Ya, betul. Kalimat yang pertama, menonton. Menonton itu disebut kalimat aktif. Lalu yang kedua, ayah memberi. Ada kata memberi. Nah, berarti itu kalimat aktif. Lalu, nih yang terakhir, kakak sedang sebentar. Nah, kakak sedang mencuci sepeda di halaman. Nah, ada kata mencuci. Si kakak mencuci, melakukan pekerjaan mencuci. Berarti itu adalah kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu ada di yang ke-1, yang kedua, dan yang ke-5. Kalau yang ke-1, kedua, dan ke-5 kalimat aktif, berarti yang ke-3 dan ke-4 disebut kalimat pasif. Karena di sini ditendang dan ada kata dibuat. Paham sampai sini kalimat aktif dan tidak aktif? Yuk, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kebahasaannya menggunakan kata serapan atau bidang tertentu. Pengertiannya, kata serapan dan istilah bidang tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Misalnya, melakukan percobaan pada uji zat makanan. Istilah yang terdapat pada teks laporan tersebut adalah reaksi, protein, konsumsi, dan alat-alat yang digunakan untuk menguji zat makanan. Ya, menggunakan kata serapan atau bidang tertentu itu, jadi misalkan di sini tadi kata reaksi, protein itu adalah kata-kata serapan pada bidang sains gitu ya. Jadi kata serapan itu menyerap kata-kata dari pelajaran lain, dari bidang lain, bidang sains, bidang yang lainnya. Selanjutnya, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan sudah tidak asing ya. Kata bilangan adalah kata yang berhubungan dengan angka. Di sini kata bilangan juga digunakan dalam bagian laporan percobaan. Bisa berbentuk angka maupun kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, biasanya kata bilangan ini digunakan untuk menjelaskan tahapan atau urutan pada struktur alat dan bahan pada laporan percobaan. Jadi dia adanya di posisi alat dan bahan untuk kata bilangan. Nah, yang terakhir disertai foto, tabel, dan diagram. Nah, untuk biasanya foto, tabel, dan diagram itu untuk memperkuat hasil percobaan kalian. Jadi misalnya kalian percobaannya seperti apa, ada fotonya, itu sebagai buktinya, ada tabelnya atau diagramnya. Tidak harus tiga-tiganya, misalkan hanya ada foto, ya berarti itu adalah bukti fotonya. Kalau ada tabel atau diagram juga lebih bagus. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan mengenai kebahasaan laporan percobaan dan struktur laporan percobaan. Tugas hari ini itu kalian hanya membuat ringkasan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kalian salin apa yang saya jelaskan itu ke buku catatan kalian, menggunakan bahasa kalian boleh, ataupun sama seperti yang ada di video juga tidak apa-apa ya.
Nanti sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian jangan lupa komen di video ini, ditulis nama kelas dan tulisan siap belajar bahasa Indonesia, seperti itu, seperti yang sudah. Jadi wajib kalian itu wajib untuk mengisi komentar yang ada di YouTube ini. Kenapa? Karena nanti saya akan mengecek siapa saja yang melihat YouTube ini atau melihat video ini tanpa di-skip gitu ya. Sepertinya hanya itu yang saya jelaskan pada materi hari ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, karena ya yang kalian tahu pandemi ini masih berlarut-larut, tidak tahu sampai kapan. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun gitu ketika keluar, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan sering minum vitamin juga ya, agar kita juga bisa tetap cepat, maksudnya bisa cepat untuk belajar tatap muka, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan saya hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.